Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin ya kita sudah belajar tentang membuat web ataupun landing page HTML ya, menggunakan Gemini AI ya. Dia bantu dengan ChatGPT. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini, sudah mendapatkan kode HTML-nya, udah oke ya, kita udah lihat ini, insya Allah udah siap landing, nomor HP-nya sudah oke. Kemudian ya kita sudah pernah masukkan ke Yuk Ngoding ini ya, sudah jalan ya. Nah sekarang langkah akhirnya adalah kita ke domain kita ya. Bagi yang sudah punya domain, kita buka domain kita ini ya. Kemudian kita ke domain subdomain ya. Nah di sini kita bikin kalau kita mau bikin subdomain baru ya, contohnya seperti ini, kita tulis misalkan etawa berapa misalkan, atau etawa gold gitu ya, etawa gold. Nah ini karena saya sudah bikin, maka saya nggak bikin lagi, saya udah bikin namanya etawa 99 iklanpedia.com. Ini udah saya bikin gitu ya. Nah sekarang kita coba landingkan ya. Jadi tahapannya tadi setelah kita bikin subdomain, misalkan tadi etawa, nanti saya hapus saja ya, etawa gold misalkan ya. Saya add ya subdomain, dia langsung muncul di subdomain ya. Ada paling bawah itu etawa gold iklanpedia.com. Itu jadi subdomain yang nanti kita akan masukkan menjadi alamat landing page etawa gold tadi. Nah kita lihat di sini nanti di file manager itu akan kelihatan tuh ya. Kita buka file manajernya di cPanel-nya tadi etawa gold titik 2. Nah kita buka public HTML, kita buka index HTML-nya. Nah nanti HTML yang ini, yang etawa ini kita copy semua ya. Pilih semua, terus kita salin gitu ya, kita salin gitu. Nanti kita hapus file ini, kemudian kita paste di sini, terus kita pilih save file as ini ya. Nah, ini karena saya sudah menguploadnya, jadi saya tidak menyalinnya ya gitu. Ini saya udah bikin di etawa 99 iklanpedia. Kita buka ya indeks HTML-nya. Ini hasil dari paste ya, HTML yang tadi, HTML yang ini. Jadi saya udah paste yang ini ke sini ya. Ini sudah kelihatan ya gitu. Jadi ada yang namanya title, kemudian juga nanti ada meta ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah kita buka di tadi etawa
Nah, 99 ya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Ya, ini sudah jadi, sudah kita landingkan dengan alamat etawa 99 Iklanpedia. Nanti ini ya, ini bisa kita ganti lagi ya. Ini udah sesuai dengan keinginan kita ya. Ini bisa kita coba ya, misalkan Ridwan dia mau beli 5 box untuk keluarga, kemudian alamat lengkap misalkan Jalan Meruya nomor 31 misalkan, Kota Tegal misalkan ya. Oke, dan lain-lain, apa COD transfer gitu ya, dan klik, dia sudah masuk ke API WhatsApp-nya ya. Halo admin etawa, saya memesan etawa aren gold ya, ini nama Ridwan, jumlah 5 box, Kota Tegal, pembayaran transfer ke nomor ini. Tinggal kita buka lanjut atau buka aplikasi ya. Jadi udah oke ya, udah oke. Latihan pertama kita. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar web yang lebih apa istilahnya, yang lebih banyak grafiknya dan banyak gambarnya, tapi tetap menggunakan AI tanpa coding, tapi tanpa backend ya, atau database juga, kita tanpa itu. Karena kalau pakai backend database itu perlu kita siapkan database-nya. Nah, kalau di dunia online itu ada namanya Supabase, ada juga NeonDB dan lain-lain. Nah, untuk itu di poin kedua ini kita akan belajar menggunakan Figma ini. Ini saya highlight aja ya, karena memang sebenarnya bagusnya menggunakan laptop yang cukup reliable untuk kita belajar Figma. Tapi sebagai awalan untuk pengetahuan, saya sampaikan di sini. Ini hasil dari website yang saya buat ya, menggunakan Prompt AI ya. Ini ada kontak saya. Nah, ini lebih variatif, kemudian lebih banyak gambarnya, dan ini tidak ancor ya. Kita lihat nih tentang kami ya, tentang kami ini ya, cerita kami, kemudian ada nilai, ada lokasi. Nah, lokasi juga kita bisa masukkan Google Maps ya. Ini Google Map ini. Ini Google Map kita, rumah saya ini. Alamatnya, kontaknya, jam operasional. Hubungi kami juga bisa langsung dia ke API WhatsApp ya. Dia bisa langsung ke API WhatsApp-nya ya, ke nomor saya ini gitu. Jadi ini cukup grafis dan banyak gambarnya. Kita lihat daftar menu ya. Itu dia bisa bikin custom ya, misalkan ada advertis ya, kemudian ada makanan beratnya ya, ada dessertnya ya, ini tinggal kita pesan via WA, kemudian ada minuman ya, ada cappuccino dan lain sebagainya, kita juga tinggal pesan itu. Karena memang kita di sini tidak menggunakan backend, tidak menggunakan form login, karena harus menyiapkan database gitu. Nah, kita ke website-nya sekarang, kita coba buka ya. Namanya website ini namanya figma.com/mac ya. Ini kita buka di sini ya. Ini memang harusnya menggunakan laptop. Nanti di beberapa poin
kapan kita akan ulang di pengajaran ke depan gitu. Nah ini ya, http figma/mac, kita ke sana nanti, dan kemudian kita akan register dulu ya, kita akan register dulu untuk bisa menggunakan fitur dari Figma ini gitu. Ini sebagai sebuah gambaran, kita akan mencoba mereview kembali prompt yang sudah saya buat ya. Dan nanti bisa saya kasih promptnya di video YouTube ini gitu ya. Ini. Jadi saya buat prompt ini ya. Kita lihat, saya ingin membuat sebuah website dengan 5 halaman, yaitu home, tentang kami ya, daftar menu dan galeri dan testimoni. Buat dengan desain yang modern dan bersih, serta sertakan nomor WhatsApp untuk kontak ya. Yaitu sekian. Nah, dia kemudian berpikir, saya akan membuat website gitu ya. Gitu. Ya, dia berpikir gitu ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, apakah bisa untuk halaman testimoni dimasukkan dalam halaman home saja? Dia juga berpikir. Ya. Ini. Jadi saya sudah membuat 3 perintah ya, dari perintah awal, kemudian ini ada perintah kedua, dan terakhir adalah perintah ketiga. Ya, di halaman tentang kami, apakah bisa dilampirkan juga Google Map, lokasi restoku, alamatnya sekian-sekian, dan dia bisa ya, dia bisa membuat lampiran Google Map di alamat tersebut gitu. Nah ini sebagai gambaran awal, ada satu website builder ya, yang namanya adalah figma.com/mac, dan ini memang kita akan prepare nanti menggunakan laptop ya, karena lebih rigid ya dibandingkan dengan kita menggunakan tablet yang cukup kecil secara memori biasanya gitu. Karena dia memang diciptakan untuk tugas-tugas yang lebih ringan ya. Kalau kita masuk ke website itu biasanya lebih berat gitu ya. Ini kita lihat ya, itu semua bisa kita minta untuk, nah itu ya. Jadi dia tidak ancur teman-teman sekalian, dia akan membuat halaman-halaman sesuai dengan keinginan kita. Ini kita lihat tentang kami ya. Nah ini ada lampiran Google Map-nya. Ini perintah yang ketiga yang saya berikan ke ke Figma ini. Ya, ini ada galeri juga di sini. Ini juga cukup variatif. Nah, setiap halaman saya minta dibikin kontak WA ya. Dan dia bikin, dan semuanya masuk ke API WhatsApp-nya, dan dia langsung bisa kontak ke kita. Ini memang salah satu keunikan dari Figma. Ada juga yang kedua adalah website yang namanya lovable.dev. Tapi hari ini kita nggak belajar karena memang biasanya itu digunakan oleh programmer yang
terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya. Walaupun memang bahasa Indo juga sebenarnya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Tapi defaultnya akan ke bahasa Inggris. Ya kita coba ya lihat websitenya lovable.dev ya. Nah, ini website builder yang kedua ya, namanya lovable.dev. Jadi jauh lebih gokil ya. Ya, ini saya contohkan ya, menggunakan apa ya? Menggunakan Notepad ya. Kita cari Notepad. Nih, langsung aja deh kita coba ya, buatkan saya sebuah website dengan 5 halaman, yaitu halaman home, kemudian tentang kami, daftar menu, kemudian galeri, dan testimoni ya. Setiap halaman memiliki link kontak WA. Kita tulisnya 62 aja ya. 1 2 3 99 699 ya, desain, bersih dan futuristik, menggunakan background biji yang futuristik. Ya, kita coba kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, apakah dia mampu untuk mencerna ya. Buatkan saya sebuah website dengan 5 halaman, yaitu halaman home, tentang kami, daftar menu, testimoni, setiap halaman memiliki dan lain sebagainya. Pada daftar menu silahkan diisi daftar menu dan galeri, silahkan diisi kami. sesuai proporsi aja.
Nah, kita coba kira-kira dia bisa nggak. Nah, sama dia review, berpikir. Nah, memang ini agak cukup memakan waktu karena memang nggak semudah seperti apa ya, nggak semudah seperti kita membuat dengan satu tampilan Anchor ya, satu tampilan yang sifatnya itu dia scroll, karena kita akan mendapatkan 5 halaman yang berbeda gitu, 5 halaman yang berbeda. Kita lihat dia masih berpikir ya. Jadi kita perlu kesabaran di poin ini. Nah, nanti tetap bisa kita landingkan website ini tetap bisa kita landingkan menggunakan domain Vercel ya, melalui GitHub gitu. Jadi kalau untuk ini kita bisa menggunakan domain Vercel atau melalui GitHub, dan baru kemudian kita custom domainnya gitu. Jadi kalau yang kode HTML menggunakan Gemini, kita bisa langsung copy. Tapi kalau untuk di Lovable maupun di Figma, kita akan langsung ekspornya ke Vercel melalui GitHub gitu. Ini teman-teman, ini masih proses ya, karena memang dia profesional sekali. Jadi banyak para programmer di luar negeri menggunakan Lovable ini untuk membuat program, membuat website ataupun aplikasi. Tetapi kurangnya bahwa dia memiliki token yang bisa aja habis kalau kita sedang membuat atau mendesain sebuah website. Sama dengan Figma juga, dia dikasih token yang reguler itu bisa sekitar 5 atau 6 token, tapi bisa segera habis kalau custom yang kita lakukan ini cukup panjang dan menggunakan database gitu. Bedanya itu dengan Gemini atau dengan ChatGPT. Dia tidak menggunakan token ya, sehingga kemungkinan untuk habis masih cukup lama gitu. Tetapi kekurangannya dia sebagian besar hanya bisa menggunakan metode Anchor gitu ya gitu. Nah, ini udah jadi teman-teman ya. Ini udah jadi. Kita kembalikan lagi aja di sini ya. Jadi ada home, ada tentang kami. Tuh, ya, kelihatan ya. Kemudian ada daftar menu, pesan via WhatsApp. Ya, ini lihat. Keren banget ini teman-teman. Kemudian ada galeri ya. Galerinya tuh keren banget. Gitu. Ya, ini lihat ya. Kemudian ada testimoni, ini juga keren banget ya.
ya. Ini kita buka di sini. Dia sudah ke apinya belum? Kita cek ya. Gitu. Memang ini harusnya, oh ya, dia masih belum. Kita harus buat perintah lanjutan, memastikan ya, kita buat perintah lagi agar bisa nyambung ke API WhatsApp kita, gitu ya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Keren lah ya, kita lihat ya. Gitu teman-teman dari saya. Semoga nanti kita akan bedah lagi yang lebih optimal menggunakan laptop ya. Sekian, assalamualaikum.